ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Mbak Dewi, terima kasih. Mas Yayat, Ustadz Khairuddin, Ustadz MTZ, kemudian panitia ini luar biasa, bagus sekali acaranya. Saya menyambung saja beberapa sudah dijelaskan dengan sangat tajam baik oleh Dr. Yayat, Pak MTZ, Prof. Wiwi, Ustadz Herudin juga tadi ngangkat beberapa ketua DPW kita. Saya kebetulan anggota panja ya, dan karena ini sebetulnya Mbak Wiwi itu dikaji dua, iya. Tapi di Komisi 2 tuh lambat, digeser ke Balek. Ya, Balek rupanya ada fast track ya. Fast track tuh jadi jalur cepat. Jadilah ini undang-undangnya. Ada beberapa yang tadi sudah diangkat. Ini ada intinya ini adalah dampak dari Undang-Undang 2 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan karena DKI dijadikan daerah khusus, maka kita membuat skred apa aja sih poinnya ya. Kalau secara umum sih tadi udah di-highlight ya, ada 7 poin yang secara umum, tapi nanti slide dibagi aja. Dari situ nanti kita bisa, ini lebih bagus diskusi. Yang pertama, tadi Ustadz Herudin ngangkat tentang 5% dana kelurahan APBD, tetapi ini dengan catatan di luar dana, kami menyebutnya dana operasional, kan dari katakan 80 triliun gitu Ustadz Herudin. Hampir 40-an itu sudah habis, baik untuk belanja pegawai, untuk belanja barang. Nah ini program nih, yang program kami mandatori 5%. Sebetulnya ada 2, bukan cuma dana kelurahan, tapi dana abadi kebudayaan. Jadi bersumber dari APBN dan APBD. Nah kemarin itu bentuknya seperti endowment fund. Endowment fund tuh, jadi dana abadi itu dananya ditambah terus, kemudian diputer, keuntungannya yang digunakan untuk mengembangkan kebudayaan kita. Gitu. Slide-nya lanjut, boleh diteruskan. Kemudian kota global. Nah ini spread from zero ya. Kemendagri dengan Pemda DKI, Bappenas, bahkan ini Mbak Wiwi, Pak MTZ dan semua teman-teman yang hadir di sini, 2 konsultan internasional sekaligus ya, Price Waterhouse PwC dengan BG ya, BGC, Boston Consulting Group ya, diminta untuk menguji gimana sih biar bisa jadi kota global. Nah intinya makanya di undang-undang ini kita tidak mencacah Jakarta. Beberapa partai mengusulkan Mbak Wiwi agar Jakarta Timur punya DPRD sendiri, wali kotanya dipilih, tapi kami di PKS justru menolak. Ya, buat kita sayang kalau dicacah. Justru kita ingin out among the city, kalau dicacah jadi berantakan. Kenapa ada aglomerasi? Niatnya 8 kabupaten kota sekitar Jakarta itu diminta untuk bantu Jakarta. Kalau ada aglomerasi kemudian di dalamnya kita cacah sendiri, nanti kebijakan Jakarta Pusat sama Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Utara, Barat beda-beda itu. Nah itu justru nggak jadi kota global kita nantinya. Nah tapi seperti apa kota global itu? Sampai kemarin undang-undang itu kita menyerahkannya pada teman-teman di DKI, tapi diberikan kerangka ya dari kan tadinya kita kewenangan 12 kewenangan pusat diberikan ke DKI, termasuk rekrutmen pegawai. Jadi DKI itu bisa punya pegawai yang smart city, smart town, apapun, dan itu tidak harus ikut kepada aturan ASN. Ya. Jadi DKI punya sendiri.
Nah, itu menarik sehingga karena gini, how can you govern your city if you cannot govern your council? Gitu. Nggak bisa ngurusin kota kalau satu balai kotanya nggak rapi gitu. Nah, makanya rapi. Yang ketiga Ustadz Herudin tentang UMKM. Nah, ini kita betul-betul perlu untuk menegaskannya. Nanti ini ada PP-nya nih peraturan pemerintah, tapi akan banyak dikirim ke Perda. Nah, di Perda itu memang harus betul-betul kalau aglomerasi tadi niatnya tadi itu loh, banjir nggak bisa selesai kalau cuma Jakarta, makanya Depok, Bogor, bahkan Bogor sampai Cianjur itu mau dirapikan, ya. Transportasi massal yang sekarang Transjakarta kalau di timur mentok di Cakung tapi nggak ke Bekasi bisa sampai Bekasi, sampai Kabupaten Bekasi bahkan. Begitu pula di selatan. Sampah juga demikian. Nah, yang juga berikutnya penting itu tentang pengelolaan aset. Kami kemarin memaksa Mbak Wiwi dan teman-teman, aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta, kita minta langsung dikonversi menjadi lahan terbuka hijau. Ya, ruang terbuka hijau. Karena kita cuma punya 9-11%, padahal kalau mau jadi kota global dia harus 30. Secara umum mereka menyatakan seluruh aset pemerintah pusat yang ada di DKI itu tetap milik pemerintah pusat. Tetapi pemanfaatannya bisa diusulkan. Nah, karena itu setelah ini Pemda DKI memang wajib mengusulkan seperti apa pemanfaatan. Karena kalau enggak saya khawatir akan terjadi saya nggak uzon ya, tapi sangat mungkin nanti akan ruislak, farguli segala macam akhirnya hilang. Ya, akan terjadi. Kelautan perikanan diberikan hak, perminyakan memang tidak. Nah, tetapi tetap ada ruang-ruang di mana Pemda juga punya hak bagi hasil. Sebelum ini Jakarta nggak pernah punya bagi hasil, sekarang bisa bagi hasil. Pemilihan gubernur tadinya 1 tingkat, sekarang tetap 2 tingkat. Ya, 50% plus 1, artinya kemungkinan tetap 2 putaran. Ini slide-nya diterusin dong. Bisa diteruskan slide-nya, kasih. Ini ada 12 pasal, 73 pasal. Ini pembagiannya tetap tidak berubah, semuanya tetap. Tapi intinya begini, secara umum, kita kemarin semua partai betul-betul memberikan ruang yang sangat besar buat teman-teman di Jakarta, di DPRD maupun di Pemda untuk betul-betul bisa mengisi agar Jakarta ini jadi kota global. Dan yang tadi Pak Yayat sampaikan, Pak Yayat itu luar biasa tentang density, tentang rumah, dan itu menjadi pekerjaan yang mestinya menjadi lebih mudah karena tadi banyak sekali kewenangan pusat yang diberikan ke daerah, tetapi memang privilege bisa hilang, ya, privilege-nya bisa hilang. Jadi secara umum teman-teman sekalian, pertanyaan dampak undang-undang daerah khusus Jakarta untuk warganya apa sangat tergantung kita nih yang di DPRD provinsi yang insya Allah dipimpin PKS nih Mbak Wiwi, nanti Mbak Wiwi pimpin PKS pimpin DPRD DKI, kalau gubernurnya menang juga gubernur dari PKS itu bagus sekali ini. Makanya cari gubernur jangan sibuk ke tempat lain, kira fokus ngurusin Jakarta gitu. Karena dengan jangan jadi batu loncatan buat macam-macam. Karena ngurus Jakarta yang sudah tidak daerah khusus ibu kota, daerah khusus Jakarta dengan segala kondisinya berat sekali. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian, apresiasi kepada LH DKI yang sudah membuat dan slide-nya monggo dibagikan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.